Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke em, materi pertemuan 10 untuk mata kuliah struktur data. Untuk di pertemuan 10 ini kita masuk ke dalam struktur pohon dan kunjungan pohon biner ya. Nah, di dalam pohon biner tersendiri pun memiliki beberapa jenis, yaitu terdiri dari full binary tree, lalu ada complete binary tree, lalu ada pohon biner ekuivalen, lalu ada skew tree, lalu ada binary similar tree. Nah, untuk struktur pohon dan kunjungan pohon biner terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada root, yaitu merupakan data yang tingkatan hierarkinya yang paling atas ya. Lalu ada level 2 di sini. Lalu ada level-level di sini. Maaf ya. Level-level di sini ini merupakan tingkatan dari struktur hierarki di dalam pohon biner. Dan di sini untuk yang di root, node root di sini ini merupakan tingkatan yang paling atas, maka di sini bisa kita sebut dengan level 1. Lalu data yang di bawahnya ini level 2, data yang di bawahnya lagi level 3 sampai ke level 4, yaitu di data dengan tingkatan yang paling bawah. Untuk struktur pohon di sini termasuk struktur data non-linear ya, yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Jadi data-data yang ada di dalam struktur pohon di sini saling terkait. Jadi data yang ada di level 4 ini terkait juga dengan data yang ada di level 1, yang di root dan sebagainya ya. Sebagainya di node-node antar node di sini dia saling terkait ya. Lalu struktur pohon definisinya adalah satu bentuk graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, bisa kita lihat di dalam struktur pohon di sini untuk jalur yang menghubungkan antara node satu dengan yang node lain di sini ini terputus ya, tidak seperti graf yang memiliki sirkuit. Dicontohkan di sini yang di bawah struktur pohon di sini saya punya graf dengan nama grafnya itu adalah D1. Nah, untuk D1 di sini saya contohkan yang pertama itu saya punya titik, yaitu titik 1, 2, dan 3. Di mana jalur yang menghubungkan antar titik tersebut yaitu ke titik 1, 2, 3, dan 1. 1, 2, 3, dan 1. Jadi yang dimaksud dengan sirkuit adalah jalur yang diawali dari titik awalannya di titik awalnya di mana, dan dia akan berakhir di titik awal kembali. Jadi di sini bisa kita lihat jalur di titik 1 menuju ke titik kedua, lalu jalur ke titik 2 menuju ke jalur titik 3, dan jalur 3 di sini dia akan berakhir di jalur awal lagi, yaitu jalur 1. Nah, di sini karena merupakan graf terhubung, maka pada pohon atau tree selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan simpul dalam dua pohon ya. Sini menghubungkan simpulnya subpohon B, E, dan F, D, G, dan H dihubungkan dengan sebuah simbol untuk dia berada di ruang lingkup node rootnya. Lalu untuk pohon atau tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root, dan sisa elemen lain atau simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan sub pohon. Lalu untuk struktur pohon atau tree pada saat pembentukan awal ini seperti ini ya ilustrasinya. Jadi ketika data pertama itu masuk ke dalam struktur data dengan konsep tree, maka untuk data tersebut dia dijadikan sebagai root. Lalu untuk data selanjutnya yaitu data ke-1 dan juga data ke NK di sini, nanti dia akan bertindak sebagai anak dari node rootnya. Lalu istilah-istilah dalam pohon. Yang pertama predecessor. Predecessor di sini merupakan node yang berada di atas node tertentu. Contohnya B, node B di sini predecessor dari E dan F. Lalu suksesor, kalau suksesor kebalikan dari predecessor.
E dan F merupakan suksesor dari node B. Lalu ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. A dengan B merupakan ancestor dari F. Ya. A sama B merupakan ancestor dari F karena dia berada di jalur yang sama. Jadi node A dengan B untuk menuju ke node F, maka node A di sini dia akan melewati jalur B dulu, lalu baru masuk ke node F. Istilah-istilah dalam pohon. Yang pertama ada istilah dalam pohon yang selanjutnya ada descendant. Di sini descendant merupakan seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ya, kalau descendant di sini kebalikan yang ancestor tadi. Kalau ancestor kan dari titik hierarki yang paling atas A dan B, ancestor dari F. Kalau descendant di sini dari bawah F dan node B merupakan descendant dari node root node A-nya. Lalu ada parent. Parent adalah predecessor satu level di atas satu node. Contohnya B di sini merupakan parent dari F. Lalu child di sini suksesor satu level di bawah satu node. Contohnya F merupakan child dari B. Lalu ada sibling. Istilah lainnya adalah brother gitu kalau di dalam konsep pohon biner. Merupakan node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Ya. Contohnya E dengan F merupakan sibling. Ya. E dengan F merupakan sibling dari node B. Begitu juga dengan node G dengan H. G dengan H yang merupakan sibling dari node D. Lalu ada subtree. Bagian dari tree yang berupa suatu node berserta descendannya. Contohnya subtree B, E, dan F. Ini subtree B, E, dan F. Dan subtree D, G, dan H. Jadi kalau subtree di sini ini pemecahan beberapa subpohon di dalam satu kesatuan utuh struktur pohon. Size, banyaknya node dalam suatu tree. Contoh di dalam struktur pohon di sini, ini bisa kita ketahui jumlah size dalam struktur pohon di sini ada berapa. Di sini struktur pohon di sini ada sebanyak 8 size-nya. Didapat dari mana? Dihitung dari jumlah node-nya ya. Di sini A, B, C, D itu 4, E, F, G, H itu 8 total keseluruhannya. Lalu ada height. Height di sini banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Kalau dicontoh di dalam pohon biner di sini, tingkatan levelnya dia paling bawah itu sampai 3. Maka bisa kita tarik kesimpulan, height dari pohon biner di sini sebanyak 3 juga mengikuti jumlah levelnya. Lalu istilah-istilah dalam pohon. Ada root atau akar, merupakan node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Contohnya ini ya. Ini udah kita bahas di slide sebelumnya ya, waktu yang mana. Lalu leaf atau daun, node-node dalam tree yang tidak memiliki daun. Misalnya EF, lalu ada C sama G sama H. Ini disebut dengan daun karena dia tidak memiliki daun lagi. Beda dengan B dan D. B sama D bukan termasuk leaf karena dia memiliki 2 anak di bawahnya lagi. EF, G, dan H. Lalu ada degree atau derajat. Banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Contohnya node A di sini memiliki 3 derajat karena dilihat dari 3 buah node di bawahnya B, C, dan D. Lalu untuk node D di sini dia memiliki derajat 2 karena dia memiliki 2 buah anak node-nya yaitu node G dan H. Lalu sifat utama pohon berakar. Yang pertama, jika pohon mempunyai simpul sebanyak n,
maka banyaknya ruas atau edge adalah n menggunakan rumus n dikurangi dengan 1. Jadi untuk menghitung simpul di dalam struktur pohon di sini bisa kita gunakan rumus n dikurangi 1. N ini didapatkan dari jumlah nodnya dikurangi dengan 1. Ini bisa kita lihat simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena nodnya di sini ada jumlah keseluruhannya ada 8, 8 dikurangi 1, 7. Maka jumlah simpulnya tadi sebanyak 7. Lalu mempunyai simpul khusus yang disebut dengan root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih dari sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Ya. Jadi di sini root di sini dia nilainya untuk derajat keluar di sini lebih dari sama dengan 0, kemungkinan root tersebut mempunyai anak di bawahnya, maka nilai derajat keluarnya adalah bisa lebih dari 0 atau bisa juga dengan 1. Ya. Kalau derajat masuk itu adalah parentnya atau induk dari root. Jadi di dalam A di sini pasti derajat masuknya adalah 0 karena untuk root di sini kan dia tidak memiliki parent lagi di atasnya, maka derajat masuknya dia bernilai 0. Kalau derajat keluarnya lebih dari sama dengan 0. Dilihat kalau untuk di contoh kasus di sini, root yang di sini dia untuk derajat keluarnya itu lebih dari sama dengan 0. True ya. Karena di dalam root di sini A di sini dia memiliki 3 buah node lain lagi yang digunakan sebagai childnya. Lalu mempunyai simpul yang disebut dengan daun atau leaf jika simpul tersebut berderajat keluar 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Jadi di dalam daun atau leaf E, F, C, G, H untuk derajat keluar sama dengan 0, kemungkinan dia untuk yang derajat keluar di sini sama dengan 0, ini ya. Dia bisa tidak untuk yang derajat keluar sama dengan 0 ini dilihat E, F, C, G, H ini dia tidak mempunyai daun atau leaf lagi. Maka derajat keluarnya dia sama dengan 0. Jadi derajat keluar itu adalah untuk menentukan apakah dia mempunyai anak atau child dalam node tersebut. Kalau derajat masuk ini merupakan parentnya. Jadi di sini bisa kita lihat E, F, G, dan H derajat masuknya adalah sama dengan 1 karena dia memiliki parent di atasnya yaitu B dan D. Kalau untuk C juga derajat masuknya 1 karena untuk parentnya dia punya satu parent yaitu parent A. Jadi derajat masuknya 1. Lalu setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai ke level N pada daun yang paling bawah. Simpul yang mempunyai level sama disebut brother atau sibling ya. Jadi di sini simpul yang mempunyai level sama di sini level yang sama itu level 2 sama 3. Di sini E, F, G sama H ini merupakan sibling ya. B, C, D ini sibling juga. Karena dia posisinya berada di level yang sama. Selanjutnya, pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Lalu 6, pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyaknya yang didapat berdasarkan banyaknya daun pada struktur pohon. Jadi kalau kita pengen tahu nih berapa weight atau berapa berat atau berapa bobot di dalam struktur pohon itu ada berapa, bisa kita lihat jumlah keseluruhan node yang ada di dalam pohon itu ada berapa. Lalu banyaknya simpul maksimum sampai level N ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus yaitu 2 pangkat N dikurangi 2 dikali N dikurangi 1, dan banyaknya simpul untuk setiap levelnya ini menggunakan fungsi ini ya. Lalu hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan. Contohnya saya punya forest G, Q, R, dan S. Lalu forest yang keduanya T, U, P, W.
Dari struktur pohon di sini bisa kita simpulkan nih. Struktur pohon di sini mempunyai simpulnya sebanyak 8 karena kita hitung dari berdasarkan jumlah node yang dimiliki oleh struktur pohon di sini ada 8. Lalu edge-nya di sini jumlah simpul yang bisa kita buat atau yang di dalam struktur pohon di sini punya edge-nya itu adalah sebanyak 7, didapat dari jumlah node dikurangi dengan 1. Jumlah node di sini 8 dikurangi dengan 1, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu root pada pohon T di atas adalah simbol P atau simpul P. Mempunyai daun atau leaf sebanyak 4 yaitu RS, P, dan W. Level atau tingkatan pohon sama dengan 4. Di sini bisa kita lihat untuk yang P di sini berada di level pertama, Q dengan T level kedua, RS, U ini level ketiga, dan level terakhir yaitu V dengan W yaitu di level keempat. Ya. Lalu untuk mengetahui ketinggiannya berapa? Ketinggiannya bisa kita lihat jumlah levelnya ada berapa di sini karena di struktur pohon di sini levelnya itu sebanyak 4, maka bisa kita ketahui ketinggian atau kedalaman struktur pohon ini sebanyak berapa? Sebanyak 4 sesuai dengan jumlah levelnya. Lalu ada weight atau berat atau bobot. Ya, weight atau berat atau bobot ini bisa kita ketahui berdasarkan jumlah daunnya. Ya. Di sini untuk weight di dalam struktur pohon di sini bisa kita ketahui yaitu berdasarkan jumlah leaf-nya atau daunnya. Yaitu leaf R, S, P, dan W. RS, P, dan W di sini sebanyak 4 ya. Maka dia bisa kita ambil dia sebanyak 4 untuk weight di dalam struktur pohon ini. Dalam gambar pohon T di atas dapat dibentuk 2 buah hutan atau forest. Bila simpul P ini dihilangkan rootnya, maka dia akan memecah menjadi 2 bagian subtree-nya, yaitu subtree Q, R, dan S, dan juga subtree dari simpul T, U, P, dan W. Oke, selanjutnya banyaknya simpul maksimum yang dapat terbentuk sampai ke level 4 itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini ya. 2 dikali dengan N, ini sepertinya bukan perkalian ya, tapi pangkat. 2 pangkat N minus 1. Jadi di sini untuk 2 ini merupakan nilai standarnya, nilai standar dari rumus. Lalu N di sini ini didapat dari levelnya, jumlah levelnya berapa ya, dikurangi dengan 1. 1 juga merupakan rumus standar dari perhitungan banyaknya simpul maksimum. Di sini untuk mencari simpul maksimum yang terbentuk sampai ke level 4 di sini sebanyak dengan 15. 2 pangkat 4 dikurangi 1, 16 dikurangi 1. 2 pangkat 4, 16. 16 dikurangi 1, 15. Jadi bisa kita hitung nih. Ini bisa kita hitung ada berapa nih? Ada sebanyak 15. Ini P, Q, T, R, S, U, P, W saja udah 8 ya. Ditambahkan dengan simpul barunya yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yang bisa kita tambahkan lagi simpulnya sampai di struktur pohon di sini dinyatakan sudah full. Banyaknya simpul maksimum untuk setiap level bisa kita ketahui dengan rumus 2
dikali dengan I dikurangi 1. Di sini untuk bilas simbol pada pohon yang angka penuh dengan cara ini ya. Kita hitung maksimum simbol pada level 2 dikali dengan ini adalah level yang mau kita cari di level berapa. Di sini kebetulan yang akan kita cari di level 2, maka 2 dikalikan 2 dikurangi minus 1 kan 1. Berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi kita bisa lihat di dalam level di sini, di dalam level 2 yang bisa kita tambahkan simbol maksimumnya cuma 2 di sini, I sama T aja. Ya. Lalu untuk maksimum level pada level 3, menghitung jumlah maksimum simbol pada level ketiga dihitung dengan cara seperti ini. 2 dikalikan dengan I dikurangi 1 sama dengan berapa. Nah di sini karena untuk level ketiga maka dilakukan perhitungan 2 dikalikan I ini dimasukkan dengan simbol level keberapa. Di sini karena yang akan kita ingin tahu adalah pada level ketiga, maka di sini 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1 adalah 2. Maka 2 pangkat 2 adalah sama dengan 4. Bisa kita lihat di level ketiga ini, jumlah maksimum simpulnya yang bisa ditampung itu sebanyak 4. Ini ada node R, node S, node yang barunya, lalu node U ini sebanyak 4. Lalu untuk pohon biner, struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarki antara elemen-elemennya. Jadi untuk konsep pohon biner ini digunakan jika dalam penyimpanan datanya itu menggunakan konsep hierarki ya dalam data-datanya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree, yang lebih dikenal dengan pohon umum atau general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan 2 subpohon yang saling terpisah yang disebut dengan subpohon kiri dan subpohon kanan. Ya. Dan macam-macam pohon biner di sini ada beberapa jenis ya. Yang pertama pohon biner atau binary tree. Karakteristiknya adalah setiap simpul hanya memiliki paling banyak sebanyak 2 buah node saja. Lalu derajat tertinggi dari setiap simpul adalah sebanyak 2. Di sini juga bisa kita lihat A sama A ini level pertama, B di sini dia merupakan level kedua. Lalu di sini dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Ini A sama B di cabang kanan, A sama B selanjutnya di cabang kiri. Tadi dikoreksi sebenarnya untuk yang derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2 di sini. Bisa kita lihat. Untuk yang B di sini derajatnya cuma ada 2 B ya. A sama B ini derajatnya cuma ada 2 simpul doang, 2 buah node saja per simpulnya. Lalu dimungkinkan tidak mempunyai simpul, bisa juga ada kemungkinan dia tidak punya simpul ya. Lalu ada untuk pohon biner selanjutnya adalah full binary tree ya. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang luas yang sama. Nah, di sini simpul-simpulnya punya 2 buah anak. Yang node yang pertama A di sini punya 2 buah anak yaitu B sama C. Lalu node B di sini dia memiliki 2 buah anak lagi yaitu D sama E. Lalu untuk yang node C di sini dia juga mempunyai 2 buah anak yaitu F sama G. Soalnya full binary tree. Lalu ada lagi complete binary tree, hampir sama dengan pohon biner penuh. Semua simpul kecuali daun ya memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang luas yang berbeda.
di sini. Di sini untuk yang di node C di sini dia mempunyai 2 buah anak, tapi untuk yang B di sini dia nggak punya. Jadi dia tunggal untuk node B-nya ini. Lalu ada pohon biner similar, merupakan 2 buah pohon yang memiliki struktur yang sama, tetapi informasi yang dimilikinya itu berbeda. Ini bisa kita lihat di sini. Untuk pohon biner similar, baik derajat ataupun tingkatan levelnya dia sama ya, sama-sama berada di level level 2, dengan nilai data di tiap node-nya di sini dia berbeda. Kalau untuk yang di pohon biner yang pertama di sini, untuk node-nya adalah A, B, dan C. Node yang kalau untuk yang pohon yang kedua di sini, ini informasi yang dimilikinya adalah data P, Q, dan R. Jadi beda ini nilai informasinya. Lalu ada pohon biner ekivalen. Di sini dua buah pohon yang memiliki struktur dan informasi yang berbeda. Jadi dia memiliki tingkatan level sama ya, tapi informasinya juga sama. Di sini untuk struktur pohon yang pertama isi datanya adalah PQR, dan subpohon yang kedua dia memiliki informasi PQR juga. Lalu ada skew tree. Di sini 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak turunan saja kecuali daun, dan juga untuk ini skew tree di sini dia menurun ke bawah pohon binernya. Lalu ini deklarasi pohon biner dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Lalu untuk konsep tree pada linked list ini bisa diilustrasikan dengan menggunakan gambar seperti ini ya. Jadi linked list di sini bisa kita lihat di sini dia mempunyai 2 buah sisi ya. Sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan dan kiri ini ditujukan untuk menuju ke alamat memori selanjutnya untuk penyimpanan data. Lalu penyajian pohon biner atau binary tree. Di sini tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif atau secara berulang dalam penyimpanan datanya. Lalu linked list yang digunakan linked list di sini yang digunakan adalah double linked list non-circular. Lalu data yang pertama kali masuk akan menjadi node root ya. Jadi menjadi akarnya dari struktur pohon. Lalu data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri ya dari node root, sedangkan kalau lebih besar dari node root maka data tersebut akan disimpan di node sebelah kanan dari node root. Dicontohkan seperti ini. Kita akan membuat sebuah binary tree dengan data-data yang akan kita simpan adalah data huruf H, A, K, J, C, B, dan L. Untuk proses penyimpanannya di sini bisa kita bisa kita urutkan. Yang pertama adalah karakter pertama huruf H. Karena dia merupakan data pertama, maka dia dijadikan sebagai rootnya. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi data yang ada di root di sini, yang H di sini dia dijadikan sebagai node root ya. Lalu data kedua yaitu data huruf A. Huruf A di sini kita bandingkan dulu dengan node rootnya. A dengan H lebih kecil mana untuk hurufnya? Kalau dalam sistem alfabet, huruf A dengan H, A ini lebih kecil dari H karena A sebelum huruf H ya. Maka untuk huruf A dia ditempatkan di posisi sebelah kiri dari node root. Selanjutnya datang lagi data huruf K. Huruf K di sini akan dibandingkan dulu dengan huruf H di sini. Huruf K dengan H dalam sistem alfabet lebih dahulu mana atau lebih kecil mana?
karena untuk K di sini lebih besar dari huruf H, ya. H, I, J, K kan sesudah dari huruf H ya, ini huruf K ini, maka dia menempati posisi sebelah kanan dari node root. Selanjutnya, data yang akan kita masukkan adalah data huruf J. Huruf J di sini akan kita bandingkan dengan node yang di H ini, node root ini. J dengan H lebih besar mana? Ya. J dengan H lebih besar J ya ketimbang H, maka dia akan masuk ke posisi sebelah kanan dulu. Nah, sebelah kanan di sini ada node K, maka kita bandingkan lagi. J dengan K lebih besar atau lebih kecil yang mana nih? Karena lebih kecil dari K si J ini, maka huruf J ini akan menempati posisi sebelah kiri. Ya. Selanjutnya datang huruf atau data selanjutnya adalah data C. Data C di sini kita bandingkan dengan node H. C dengan H lebih besar mana? Lebih besar node rootnya, ya. Karena sistem alfabet kan A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi C ini sebelum huruf H. Jadi posisinya dia akan masuk ke posisi sebelah kiri dari node root, ya. Nah, di dalam node root ini yang H ada node selanjutnya itu node A. C dengan A dibandingkan lagi, lebih besar mana? Karena huruf C ini lebih besar dari A, maka dia akan menempatkan posisi sebelah kanan ya. Sebelah kanan dari node A. Selanjutnya datang lagi data baru yaitu data B. B ini akan dibandingkan dulu dengan node rootnya yaitu node atau node H. Lebih kecil mana? Karena lebih kecil B, maka untuk node B di sini dia akan menempati posisi sebelah kiri dari node root. Ya. Nah, di node yang sebelah kiri ada node A. Maka B dengan A dibandingkan juga lebih besar mana? Ternyata lebih besar B ketimbang node A. Maka dia akan masuk ke posisi sebelah kanan dari node A. Nah, di dalam node A ternyata ada node lagi yaitu node C. Nah, B dengan C dibandingkan lagi lebih besar mana? Karena B dengan C lebih besar huruf C, maka node B di sini akan menempati posisi sebelah kiri dari node C. Itu. Ya. Selanjutnya datang lagi ini ya. Data baru lagi yaitu data huruf L. Nah, huruf L di sini akan kita comparekan atau bandingkan dengan node rootnya yaitu H. L dengan H lebih besar mana? Ya. Karena L lebih besar dari H, maka node L di sini akan masuk ke sebelah kanan dari node root. Nah, ternyata di dalam node root H ini ada lagi node K. Maka dibandingkan lagi, L dengan K lebih besar mana? Lebih besar node L ketimbang K. Maka posisi node L di sini akan ditempatkan di sebelah kanan dari node K. Gitu. Jadi pokoknya kalau untuk penentuan posisi di sini, kalau misalnya dalam melakukan perbandingan, kalau lebih kecil dari node tertentu, maka dia akan masuk ke sebelah kanan. Ya, kalau dia lebih kecil dari node yang dibandingkan, maka dia akan masuk ke node sebelah kiri. Seperti itu. Lanjutnya, buatlah pohon biner dari baris bilangan berikut ini. Ini contoh latihan aja, silakan kalian coba di rumah dan kalian praktikkan untuk penyusunan struktur pohon biner yang data-datanya ada di contoh latihan ini ya. Sekian untuk pertemuan 10 untuk mata kuliah struktur data materi pohon biner. Semoga apa yang disampaikan dapat memahami kalian. Jika ada yang masih kurang dalam penyampaian dan juga dalam penyajian video, mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.